Salam Pramuka. Ketemu lagi dengan saya Kak Yud bersama Kak Bobo. Kita sekarang akan mengupas tentang kegiatan pelatihan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Kuartir Daerah 03 Sumatera Barat bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kali ini mereka sedang melakukan latihan vertical rescue di mana adik-adik pramuka dilatih bagaimana cara melakukan evakuasi korban menggunakan peralatan seperti yang kita lihat ini. Latihan menarik sekali Kak semuanya tuh. Ada yang bergelantungan menggunakan alat, saya aja ngering juga ngeliat ini. Tapi sebenarnya pramuka sudah biasa melakukan kegiatan seperti ini. Namun dengan peralatan yang lengkap ini, kayaknya baru kali ini nih kerjasama antara Dinas Pemuda dan Olahraga yang bekerja sama sebagai pematerinya dari CSR, bukan CSR ya, apa namanya? TRC ya, Tim Reaksi Cepat PT Semen Padang Alam. Nah kali ini adik-adik pramuka atau teman-teman pramuka kita sedang dilatih bagaimana caranya melakukan vertical rescue menggunakan peralatan. Yuk kita saksikan. Nah kalau dari bawah kelihatannya nggak terlalu ini nih, agak ngeri-ngeri sedap sedikit. Kita coba lihatnya dari atas. Yuk ikut saya. Ini seolah-olah para anggota pramuka ini, para kakak-kakak teman-teman kita yang di pramuka ini yang tergabung dalam Pramuka Peduli sedang melakukan evakuasi korban. Ketika korban terdapat di atas dan dia menurunkan ke bawah. Namun kali ini Pramuka Peduli sebagai tim penyelamat aja lah ya, susah kali ngomongnya. Tim penyelamat sedang mencoba naik ke atas di mana ke posisi di mana korban berada, ya kan Kak Bobo ya? Korban berada di atas. Terus mereka mencoba naik dari atas, dari bawah ke atas menggunakan tali ini. Ini yang saya tahu nih, coy. Ini yang saya tahu nih tali namanya tali backlight tak? Ini tali karmantel ini, tali karmantel. Kemudian ada menggunakan webbing, kemudian ada karabiner figur X, semuanya lengkap. Ya, body harness. Dulu kan tali webbing yang digini-giniin. Sekarang sudah ada yang lebih praktis. Sudah ada body harness, ya kan, body harness yang tinggal pasang aja praktis. Nah itu dia ada di kita ini dari Pramuka Peduli. Tuh bagaimana cara memanjat ke atas, ala-ala Spiderman gitu dikit kan, cuma menggunakan alat. Kalau Spiderman bedanya talinya keluar dari tangan, kalau ini talinya dari atas, tali karmantel. Nah ini sebelah kiri, sebelah kanan juga ada. Tuh sebelah kanan ya. Sebelah kanan juga lagi mencoba naik. Ini sudah ada yang muncul. Ini sudah ada yang muncul. Nah, ini nih. Sudah ada yang muncul. Nah, ini juga menggunakan peralatannya juga lengkap. Lengkap sekali ini. Nah, untuk ini lihat itu, keringatnya udah keluar keringatnya seperti saya keluar. Tapi membutuhkan mental yang betul-betul kuat ini. Kalau nggak punya mental, wah, susah. Kita lihat sendiri bagaimana saya ngeri juga ini. Jangan ketawa jatuh. Nah, memang peralatannya betul-betul safe, betul-betul safety peralatannya. Kalau nggak salah-salah sedikit bisa jatuh ke bawah. Ya di mana-mana jatuh memang ke bawah, sakit. Nah, itu. Kita lihat ada peralatan yang sangat lengkap, ada body harness, ada webbing, ada karabiner figur X. Ini ada lagi nih alat untuk naik ke atas ini ya. Apa namanya nih Kak Bobo? Bukan. Nah. Oke, semangat. Ya, terus. Wah, udah kayak instruktur ya. Ayo Dek, semangat Dek. Ayo. Raffi, ayo Raffi. Raffi Ahmad. Oh, bukan. Raffi Amin. Iya. Wah, Raffi mau sampai ke atas ini. Luar biasa Raffi ini. Iya. Terus ini keringat, tapi keringat dingin atau keringat memang kepanasan ya? Tapi nggak apa-apa. Nah ini adalah salah satu bentuk metode latihan yang dilakukan oleh pelatihan penanggulangan bencana ini. Latihan apa sebentar? Pelatihan tanggap darurat bencana bagi pramuka penegak tahun 2019. Angkatan kedua. Oh udah angkatan kedua Kak Bobo. Angkatan 1 sudah, ini angkatan kedua ini. Dari 25 sampai 28 Maret 2019 di Kota Padang. Nah ini sedang berada di awang-awang ini Kak Raffi dalam sebuah prosedur untuk melakukan penyelamatan terhadap korban jika ada korban di atas maupun korban yang lagi di bawah untuk diselamatkan. Nah luar biasa sekali kakak semua ya.
Dan latihan ini juga sangat bermanfaat sekali untuk pengetahuan bagi seorang anggota gerakan pramuka, di mana tidak saja mereka sering menyaksikan tim SAR atau tim unit reaksi cepat melakukan evakuasi korban, namun mereka juga memahami ilmunya seperti apa. Mulai penggunaan peralatan, mulai cara mengevakuasi korban, dan melakukan mitigasi pribadi. Nah, inilah inti-inti daripada pelatihan yang digelar pada hari ini, yang sudah merupakan kaki kamu rasukan kali ini. Tapi nggak apa-apa, dia lagi latihan biasa aja itu. Nah, oke, kita coba menuju ke instruktur atau pelatihnya. Kita coba bincang-bincang dengan mereka seperti apa metode penyajian latihannya. Yuk, ikut saya. Ini peserta paling kecil. Ini peserta paling kecil. Nama kamu siapa? Atta Rajasa, bukan? Halilintar. Ada Hatta yang siap satu. Coba siap. Siap. Oh, nggak mau. Tapi sebelum kita ke bawah menemui instruktur, saya melihat sosok yang nggak asing lagi bagi anggota pramuka di Sumatera Barat. Halo Kak Af. Nah, tuh. Kak apa? Afrizal, bukan? Bukan Kak, Afrizal Yuni. Bukan. Sudah ada Kak Afrizal. Afrima. Oh, Afrima Yudi, bukan? Afrima Yuni, ini nama saya. Ya, benar-benar. Afrima Yuni, dia adik kita ini merupakan Dewan Kerja Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Barat, di mana ikut mendampingi kegiatan ini ya. Nah, bagaimana menurut Kak Afrima kegiatan ini? Apakah betul-betul nantinya akan membantu dalam sebuah kejadian kebencanaan atau hanya sekedar show off atau apa? Apakah nanti juga akan terjun ke lapangan? Mungkin berharapnya bisa lah ini menjadi bekal gitu bagi adik-adik kita, kakak-kakak kita pramuka peduli, yang mana ada juga dari pramuka peduli Sumatera Barat dan ada jadi pramuka peduli dari kuda-kuda yang ada di Kota Padang gitu. Berharap semoga ilmu yang didapatkan di sini bisa diterapkan nantinya di tempat masing-masing, dan terutama bisa membantu masyarakat yang ada di tempat mereka gitu kan. Nah, ini antusias penegak-penegak yang ada di Sumatera Barat tentang pelatihan ini bagaimana? Animonya tinggi kan? Sungguh luar biasa, tinggi sekali Kak. Sampai-sampai yang ada di luar Kota Padang pun menghubungi untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini gitu Kak. Dan kami harap semoga kegiatan ini bukan hanya untuk Kota Padang aja, tapi betul, seluruh Sumatera Barat gitu Kak. Harapannya seperti itu. Tadi katanya tinggi. Kok tinggi? Tinggiin saya. Kak, ini badan itu main fisiknya. Nah, pelatihan apa saja dari kemarin sudah diajarkan kepada adik-adik kita? Ya, nanti arahnya kan mereka akan jadi apa ya? Menjadi motor penggeraknya, relawan penggerak di sekolah masing-masing barangkali, di gugus depan masing-masing. Nah, seperti apa dari kemarin latihan kita? Dari awal itu ada dinamika kelompok, dilatih dulu kerja sama mereka masing-masing. Setelah itu ada juga materi dari BPBD daerah kota Sumatera Barat, ada juga mengenai radio amatir dan peran pramuka peduli ini dalam penanggulangan bencana. Sudah sampai di sana sih materinya. Dan terakhir praktek lapangan ya. Nah, namun praktek yang lebih real itu adalah ketika terjadinya bencana. Kita tidak berharap adik-adik ini datang ke lokasi bencana, karena kalau kita berharap mereka datang ke lokasi bencana, itu kita berharap ada bencana yang terjadi. Namun yang kita harapkan mereka siap jika terjadi bencana. Nah, kita berharap turun tangan adik-adik ini ketika terjadi bencana yang tidak kita harapkan itu bisa membantu masyarakat. Gitu kan? Oke, terus sekali. Nah, itulah bincang saya dengan Kak Afrima Yuni, bukan Kak Afrizal ya, salah tadi. Nah, semoga ke depan gabungannya apa ini? Pramuka peduli ya. Pramuka peduli ini betul-betul bisa membantu dan berada di tengah masyarakat ketika terjadi bencana yang sebenarnya kita tidak harapkan. Oke, kita turun ke bawah, kita akan temui pelatihnya seperti apa. Latihan-latihan apa saja nantinya akan diberikan. Terima kasih Kak. Siap. Oke, Assalamualaikum. Nah, kita akan menemui pelatihnya dari tim reaksi cepat Semen Padang. Seperti apa sih metode latihan yang diajarkan kepada kakak-kakak kita yang pendegak dan pendegak yang ada di Sumatera Barat ini untuk berlatih bagaimana menjadi pramuka peduli yang tangguh. Kita akan temui. Ngajarin bagaimana cara penggunaan peralatan. Kita tunggu saja, setelah ini kita akan coba bertanya kepada pelatih. Ya. Tapi kalau soalnya
kita akan coba temui instrukturnya, salah satu instruktur dari tim reaksi cepat PT Semen Padang ini. Nah, gini kita dari ingin bertanya seperti apa proses pelatihan yang dilakukan ini, seperti apa materi-materi apa yang diajarkan kepada adik pramuka, dan bagaimana cara nantinya pelaksanaannya ketika benar-benar terjadi kejadian yang sebenarnya, dan apa tindakan yang mereka lakukan. Sebelumnya selamat sore. Jadi kita ajarkan kepada adik-adik pramuka ini adalah naik dengan menggunakan alat turun. Salah satunya dia bisa bawa korban dari atas ke bawah dengan menggunakan teknik naik dengan alat turun dan turun dengan alat turun. Kira-kira seperti itu, Bang. Nah, untuk penggunaan alat, apakah teorinya seperti apa nanti disampaikan sebelum menggunakan dalam praktek? Tadi kita udah di kelas sebelumnya, kita sudah sampaikan bahwasanya adik-adik ini kita akan latih dengan menggunakan alat yang seharusnya digunakan turun, tetapi mereka menggunakan alat tersebut untuk naik. Sehingga nanti apabila di lapangan kita kekurangan alat naik, sehingga kita sebutnya descender ini kita bisa jadikan untuk alat naik. Oh, terbalik sebenarnya ya? Terbalik sebenarnya. Untuk naik. Alat turun digunakan untuk naik. Tapi realnya di lapangan nggak ada persoalan antara alat naik dengan alat turun? Kalau untuk realnya di lapangan, bagusnya kita menggunakan sesuai fungsinya. Alat naik digunakan untuk naik, alat turun digunakan untuk turun. Tetapi ini adalah basic bagi setiap orang yang menggunakan teknik ini, bahwasanya dia sudah kita siapkan untuk resiko terburuknya. Resiko terburuk ya? Resiko terburuk yang terjadi di lapangan, mungkin seperti itu. Nah, Kak, gini Kak, ini kan lagi diajarin nih cara makainya. Apa teori-teori inti dari penggunaan alat ini seperti yang dilakukan oleh adik-adik kita ini? Oke, bisa kita sampaikan bahwa adik-adik ini sudah menggunakan alat yang semestinya, cuman kan cara pemakaiannya yang terbalik. Adik-adik ini apabila nanti di lapangan tidak punya looping atau alat pencantel kakinya, itu kita bisa menggunakan webbing ya. Di atasnya kita bisa ganti dengan prusiking namanya. Dan alat turunnya ini bermacam-macam. Kita seperti itu. Yang digunakan sekarang terdiri dari apa saja ini, Bang? Sekarang ini dia adik-adik ini kita lengkapi dengan helm, full body harness.